Yang kami hormati Ibu dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Margaret Soliha, kelas F, akan menguraikan isu-isu dalam keluarga serta keterkaitan antar isu pada penugasan project based learning yang ditugaskan untuk memenuhi penugasan di mata kuliah psikologi belajar. Langsung saja, kurang lebih isu-isu yang dibahas dalam psikologi keluarga atau di keluarga ada sebanyak 7 isu dan akan saya uraikan masing-masing per isu, lalu kemudian saya jelaskan untuk keterkaitan antar isu seperti yang ditugaskan. Isu yang pertama adalah perceraian. Perceraian ini dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan antar suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama karena sudah tidak ada lagi ketertarikan, tidak ada lagi rasa saling percaya dan juga tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam suatu rumah tangga. Adapun faktor-faktor dari perceraian itu seperti yang saya jelaskan tadi, namun lebih lanjut dijelaskan oleh Levinger. Dia menjelaskan bahwa faktor perceraian itu salah satu diantaranya adalah mengabaikan kewajiban, ada masalah keuangan atau faktor ekonomi yang tidak tercukupi sehingga mengakibatkan perceraian, ada perselisihan dan pertengkaran, ini bisa kita sebut sebagai KDRT, ketidaksetiaan atau perselingkuhan, keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan. Adapun dampaknya adalah kalau bagi mantan istri atau suami itu kalau istri cenderung kepada keadaan ekonomi yang mungkin tidak akan stabil lagi karena dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri setelah bercerai. Kemudian biasanya istri akan mengalami kekecewaan terhadap pasangan, bahkan hingga stres, juga putusnya komunikasi dan timbul permusuhan antar keduanya. Kalau suami biasanya cenderung kepada kesedihan atau depresi dan bahkan ada saat dimana mereka bisa saja menyalahkan diri, kesepian, hingga terakhir adalah putusnya komunikasi antar dua pasangan tersebut. Bagi anak, perceraian orang tua itu juga berefek pada anak, yakni anak ini akan merasa dendam, marah, dan menyalahkan orang tuanya. Bahkan beberapa anak akan merasa sedih dan menyalahkan diri, kayak semacam dia menyalahkan diri dan mengira-ngira apakah faktor dari perceraian orang tuanya itu bisa jadi adalah karena faktor dirinya atau karena dirinya gitu. Untuk solusi, karena faktor yang telah diuraikan tadi itu biasanya dipicu karena kurangnya kesiapan mental masing-masing pasangan sehingga harusnya disarankan dalam jurnal yang kami temukan itu menyarankan untuk meningkatkan kesiapan mental masing-masing calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang harmonis dan menanggulangi kasus perceraian melalui pendidikan pranikah. Itu kalau tidak salah mereka mencetuskan semacam aplikasi atau platform online menurut Fathia dan Rahman pada tahun Ramadan pada tahun 2018. Selanjutnya KDRT. Nah, kalau KDRT itu kan singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa bentuk KDRT, itu bukan salah satu diantaranya itu adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, hingga penelantaran rumah tangga. Ini menurut Santoso tahun 2019. Nah, untuk faktor-faktornya, faktor-faktor KDRT itu ada faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu biasa lebih kepada lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga sehingga biasanya sesamanya itu cenderung bertindak eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kalau untuk eksternalnya itu ada intervensi atau campur tangan dari luar keluarga yang akhirnya mempengaruhi sikap anggota keluarga, kemudian terwujudlah sikap eksploitasi terhadap anggota yang lemah. Kalau Wahab itu dia merincikan beberapa faktornya itu adalah kurangnya komunikasi,
juga ketidakmampuan untuk mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi dalam masalah keluarga, atau bahkan ada dia juga menyatakan bahwa ada di mana orang yang melakukan KDRT itu biasanya terpengaruhi atau dalam kondisi mabuk karena minuman keras atau narkoba. Bisa juga KDRT itu disebabkan karena pasangan yang belum siap nikah, artinya si suami ini belum punya pekerjaan yang stabil atau penghasilan yang mencukupi kebutuhan, sehingga itu dilampiaskan kepada KDRT gitu. Untuk dampaknya, nah kalau untuk dampak sendiri ada jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya tentu saja cedera fisik. Kalau untuk jangka panjangnya itu KDRT bisa saja berujung kepada perceraian. Nah, ketika misalnya perceraian ini akan terjadi jika korban dalam KDRT tersebut sudah merasa tidak tahan lagi. Untuk solusi yang disebutkan dalam jurnal yang kami temukan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa KDRT ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Juga mereka menyarankan untuk mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan baik di media sosial, elektronik maupun cetak, karena dianggap bisa mempengaruhi atau menjadi imitasi orang-orang untuk melakukan KDRT. Kemudian selanjutnya adalah mendorong peranan media sosial atau media massa sebagai media untuk memberikan informasi mengenai pencegahan KDRT. Selanjutnya ada single parent. Nah, kalau menurut Duval dan Miller yang dikutip oleh Suprihaty, single parent ini adalah kondisi di mana orang tua yang memelihara dan membesarkan anaknya sendiri tanpa kehadiran atau dukungan dari pasangan. Jadi misalnya ibu sendiri membesarkan anaknya atau ayah sendiri yang membesarkan anaknya. Untuk faktornya sendiri, kalau menurut Kalingga dan kawan-kawan tahun 2021, dia menyebutkan faktor-faktornya itu adalah karena perceraian, atau misalnya ada pasangan kematian, atau salah satu pasangan meninggal atau pasangan pergi hingga hamil di luar nikah ataupun adopsi anak yang bukan anaknya. Untuk dampak bagi ibu single ini, permasalahan umumnya adalah masalah keuangan dan ekonomi. Ada juga label dan anggapan buruk yang diberikan oleh lingkungan sekitar atau sosial, hingga peran ganda bagi anak yang menimbulkan efek negatif, diantaranya kecemasan bahwa tidak bisa membesarkan anaknya sendiri. Untuk efeknya bagi anak itu adalah kehilangan sosok figur oleh salah satu orang tuanya. Jadi kan dia diasuh oleh orang tua yang tidak lengkap, sehingga dia bisa saja mengalami kehilangan sosok figur salah satu orang tua, atau misalnya ketika dia diasuh sama ibunya, dia akan kehilangan sosok ayah. Solusinya adalah mengoptimalkan untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan ini juga bisa disarankan untuk mengatur keuangan dan sebisa mungkin mendalami peran ganda agar anak tidak merasa pincang figur. Selanjutnya adalah LDM atau long distance marriage. Ini dijelaskan sebagai kondisi pernikahan di mana pasangan yang telah menikah itu dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik dalam periode waktu tertentu. Untuk faktornya sendiri itu bisa jadi disebabkan oleh krisis ekonomi atau kebutuhan finansial, keharusan profesional, hingga pengembangan diri dalam karir atau peningkatan standar hidup lah ya. Untuk dampaknya, beberapa jurnal mengatakan bahwa dampak dari LDM itu biasanya adalah perceraian, karena perceraian ada kesepian sehingga menimbulkan pasangan tersebut cenderung untuk berselingkuh, tidak puas dengan pernikahan yang dijalani, kondisi keuangan yang tidak stabil, bahkan ketika salah satu pasangan itu sudah merantau gitu kan, hingga sering munculnya konflik. Untuk solusi adalah karena biasanya LDM ini tidak jauh-jauh dari konflik
sehingga konflik karena tidak merasakan figur semacam punya pasangan tetapi rasanya tidak gitu kan. Jadi solusi yang ditawarkan oleh jurnal yang ditulis oleh Hendra dan Kusmawati itu adalah menjadikan dukungan keluarga, teman, pasangan, dan anak serta harapan dan komitmen antar pasangan itu sebagai coping. Jadi ketika ada masalah dibicarakan baik-baik gitu. Selanjutnya adalah perselingkuhan. Kalau kata Bill Hartner itu dia menyebutkan perselingkuhan ini merupakan kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu yang terikat dalam hubungan hubungan pernikahan dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma terlihat maupun tidak terlihat berhubungan dengan eksklusif vital emosional atau seksual. Jadi perselingkuhan ini semacam melenceng dari pasangan gitu. Untuk faktornya sendiri, perselingkuhan ini dibedakan menjadi dua, ada internal dan eksternal. Kalau faktor internal ini lebih kepada perbedaan kultural sehingga tidak bisa beradaptasi dengan pasangan, kekecewaan dengan pasangan, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, kebutuhan finansial yang tidak cukup, dan lain sebagainya. Untuk faktor eksternal itu ada beberapa faktor yakni pengaruh teman dekat, kedekatan dengan teman lawan jenis, godaan LKT seksual dari pihak manapun. Kemudian ada juga kalau kata Nugraha, dia menyebutkan faktor yang melatar belakangi perselingkuhan itu adalah faktor ekonomi, kurang waktu untuk keluarga, perbedaan usia, kurang komunikasi, sosial media, maraknya reuni, sehingga ketika adanya kesempatan dan rendahnya akhlak gitu. Untuk dampak perceraian ini lebih kepada dampak ke anaknya, gimana adalah si anak ini bisa saja untuk dampak bagi anak ini si anak bisa saja menjadi benci kepada orang tuanya, dan ini juga karena orang tua adalah sosok figur bagi si anak, ini bisa saja diimitasi oleh anak dan akan berdampak kepada kehidupan anak di masa depan. Untuk pasangan yang bercerai ini bisa saja timbulnya perasaan tidak percaya lagi sama pasangan dan memungkinkan dia untuk tidak akan pernah memulai hubungan dan berkomitmen kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah solusinya ini kalau kata Muhajirah dia lebih menekankan kepada bimbingan perkawinan pranikah dan pasca nikah. Kalau untuk upaya penanganan perselingkuhan ini lebih kepada pasangannya itu adalah mengawasi pergaulan suami atau istri, berupaya sekuat tenaga menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, berupaya memberikan contoh yang baik, membangun lingkungan yang kondusif, meningkatkan kualitas nilai-nilai keagamaan, landasan cinta yang kokoh, kemudian mewujudkan komunikasi yang transparan dan harmonis, dan meningkatkan kekuatan serta ketahanan diri yang dilandasi oleh konsep diri dan rasa percaya diri secara mantap sehingga bisa mengembangkan kontak sosial secara baik dan sehat. Selanjutnya, isu selanjutnya adalah keluarga dengan lansia. Nah, keluarga dengan lansia ini bisa kita sebutkan sebagai ketika dalam satu keluarga itu ada keluarga tersebut mengasuh orang tuanya, entah itu orang tua pasangan orang tua dari salah satu pasangan atau bahkan orang tua dari pasangan antara si istri maupun si suami. Untuk faktornya sendiri adalah biasanya ketika orang tua sudah lansia dan mereka anak-anaknya khawatir orang tuanya tidak bisa mengurus diri sendiri. Untuk dampaknya ini konflik ya, banyak sekali keluarga yang berkonflik karena dicampur tangani oleh orang tua, atau bahkan ada konflik ketika konflik akan bertambah rumit ketika dicampur tangani oleh orang tua yang akhirnya berujung kepada pernikahan sebagaimana yang telah kita jelaskan di faktor perceraian tadi. Atau bahkan beberapa konflik justru justru tercipta karena pasangan merasa bahwa dia tidak merasa keberatan dengan keberadaan keluarga dari salah satu pasangan atau dua-duanya. Untuk solusinya bagi pasangan apapun konfliknya, meskipun seatap dengan orang tua apalagi lansia, jangan melibatkan orang tua dalam konflik tersebut.
terakhir ada step family atau keluarga sambung. Untuk faktornya sendiri itu adalah ada perceraian yang memberikan status janda dan duda. Ini beberapa memutuskan untuk menikah dengan orang baru dengan harapan pasangan yang baru ini dapat membantu keluarganya agar tetap utuh dan harmonis walaupun tanpa hadirnya ayah dan ibu kandung. Untuk dampaknya sendiri itu terkadang tidak mudah bagi anak untuk beradaptasi dengan orang baru yang tanda kutip dipaksakan akhirnya menjadi orang tua penggantinya. Selanjutnya, ketertarikan antara isu. Pada dasarnya, kalau untuk perselingkuhan dan KDRT ini pada dasarnya sudah menjadi konflik. Nah, kemudian ada LDM dan keluarga dengan lansia. Ini dianggap menjadi faktor pendukung terciptanya konflik. Jadi kayak perselingkuhan ini bisa didasari oleh LDM karena ketidakpuasan pasangan dalam hubungannya sehingga mencari pelampiasan, mencari orang baru untuk melampiaskan hasratnya gitu. Nah, beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa KDRT itu juga biasanya disebabkan oleh perselingkuhan. Ketika misalnya ada pihak yang selingkuh namun tidak mau mengaku dan malah melampiaskan amarahnya dengan KDRT untuk menutupi bahwa dia memang selingkuh atau si pelaku ini merupakan korban perselingkuhan, merasa tidak terima sehingga melampiaskannya dengan melakukan KDRT. Keluarga dengan lansia ini dikatakan sebagai pemicu konflik adalah ketika salah satu pihak ini merasa terbebani dengan keberadaan orang tua salah satu pasangan. Konflik tersebut kemudian memiliki dua konflik yang telah disebutkan tadi, ketertarikan antara keempatnya ini kemudian memiliki dua resolusi, yakni perceraian dan bertahan. Beberapa orang memilih bertahan karena punya alasan yang beragam, di antaranya misalnya mungkin faktor finansial atau mungkin bertahan karena anak. Ini adalah yang paling umum dan sebagainya. Sehingga kalau misal sedangkan orang yang memilih bercerai ini merupakan solusi terakhir yang yakni memutuskan hubungan yang dianggap merupakan solusi untuk mengakhiri segalanya gitu. Kemudian ketika pasca perceraian, setelah perceraian ada lagi nih dua opsi atau dua isu bagi pasangan yang telah bercerai dan jalan masing-masing. Beberapa memilih sendiri atau dikenal sebagai single parent, artinya membesarkan anak-anaknya sendiri menjadi orang tua tunggal, menjalani peran ganda sebagai ayah maupun ibu. Kemudian beberapa ini memilih untuk kembali berkeluarga yang kemudian disebut sebagai keluarga sambung atau step family. Demikian pemaparan uraian isu-isu dalam keluarga serta ketertarikan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan yang saya uraikan. Jika ada salah, mohon maaf. Demikian yang sempat saya sampaikan. Saya Mardatus Soliha mohon undur diri. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.